Cincin gue di mana? Cincin gue di mana ya? Jangan cincin gue jatuh di rumah Ariana. Aduh, mati. Ending adegan sebelumnya Pamela nampak bingung dan panik. Hal itu terjadi ya pasca dirinya nekat menyelinap masuk ke rumah Ariana untuk melakukan penyelidikan pasca sebelumnya curiga sama Nadine. Pamela memang tidak ketahuan hingga masih bisa lolos ketika masuk ke dalam rumah Ariana waktu itu. Namun yang namanya kejahatan tidaklah bisa sempurna, melainkan masih ada kelemahan dan celah serta meninggalkan jejak tak terduga dan tidak disangka oleh Pamela sebelumnya, yaitu cincin tunangannya bersama Bima tak sengaja terjatuh di tempat yang belum diketahui. Akan tetapi kecurigaan Pamela cincin itu jatuh dalam rumah Ariana. Ketakutan dan kepanikan sudah mulai dirasakan Pamela sebagai karma, sebagai tanda usaha dan rencana melakukan penyelidikan gagal total sama Nadine. Alih-alih ingin mencari tahu masalah Nadine yang dicurigai sebagai dalang teror atau penyebar video viral, malah sebaliknya reputasi terancam hancur jika sampai cincin miliknya ditemukan oleh Ariana atau Nadine di kisah cerita selanjutnya. Itu artinya ketika Pamela berusaha mencari tahu keberadaan cincin yang dia cari, maka tidak akan bisa menemukannya. Karena yang menemukan cincin nantinya adalah Ariana sebagai bukti kalau Pamela pernah menyelinap masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Lalu apa yang terjadi setelah Ariana menemukan cincin tunangan milik Pamela nantinya? Tentu saja akan dia manfaatkan dan digunakan untuk menjatuhkan reputasi di depan semua orang, yaitu tepat ketika nanti sudah ada dalam acara grand opening perusahaan Racewell sedang berlangsung. Dan akibatnya adalah Ariana akan mempunyai alasan untuk membatalkan rencana kerjasama bersama Iconic milik Bima, hingga ujungnya Pak Arya makin kecewa dan marah sama Pamela yang dianggap sumber masalah dalam keluarga besarnya. Itu artinya senjata makan tuan, atau dengan kata lain Pamela kena batunya sendiri, ya kan? Kiki belum sadar deh kalau tadi ada orang masuk rumah dia. Nah, ini waktu yang pas ya buat gue cari cincin gue sebelum dia nemuin. Episode selanjutnya Pamela nampak mencari cara supaya bisa menemukan cincin tunangan yang hilang di rumah Ariana. Termasuk cara Pamela adalah datang ke rumah Bima untuk memata-matai atau mencari celah dengan cara melihat Ariana dari arah jendela. Hingga Pamela pun sampai punya rencana dan berpikir untuk bisa menyelinap lagi ke dalam rumah Ariana. Hingga Pamela berpikir positif kalau Ariana belum tahu keberadaan dirinya atau orang yang pernah menyelinap masuk ke dalam rumah. Suasana menjadi tegang karena Pamela itu udah punya rencana kedua untuk bisa menemukan cincin tunangan yang sempat terjatuh. Lalu apakah yang terjadi dan apakah Pamela akan nekat masuk ke dalam rumah Ariana lagi untuk menemukan cincin pertunangannya? Tentu itu yang membuat penasaran dan makin tegang adegan dan ceritanya. Sebab usaha pertama Pamela berhasil hingga dirinya itu sempat mendengar percakapan Ariana bersama Nadine tentang identitas. Akan tetapi untuk usaha kedua Pamela akan gagal karena dirinya tidak akan pernah bisa menemukan cincin tunangan yang hilang. Sebab Ariana yang akan menemukan cincin itu sebagai petunjuk atau bukti kalau Pamela adalah orang yang menyelinap masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Ariana memang tidak mengetahui alasan Pamela masuk ke dalam rumahnya, namun dengan cincin yang berhasil ditemukan nantinya akan dijadikan barang bukti menghancurkan dan mempermalukan Pamela di depan umum, terutama di acara grand opening perusahaan Racewell yang dikelola. Itu artinya rencana dan upaya Pamela nekat masuk ke dalam rumah Ariana justru secara tak langsung akan berdampak sama Bima dan juga Pak Arya, hingga perusahaan mereka berdua makin sulit berkembang dan nama baik hancur ketika Pamela membuat ulah di alur cerita. Jika sampai perusahaan Iconic dan Vistara bangkrut, maka Pamela yang disalahkan, bukan Ariana atau Davin yang menolak kerjasama dengan mereka. Nah, begitu kira-kira arah tujuan jalan ceritanya dari adanya Pamela yang kena batunya sendiri ketika berusaha menyelidiki Nadine dan juga Ariana di kisah sebelumnya. Adegan selanjutnya semakin tegang. Di saat Pamela sedang mengintai Ariana lewat jendela rumahnya Bima, di saat itu pula Ariana keluar rumah sendirian. Hal itu karena Ariana punya rencana untuk pergi ke rumah Davin demi bisa menemuinya sekaligus mengurus barang-barang yang dikirim untuk keperluan
grand opening Racewell. Sebab sampai saat ini Davin itu masih menghindari dan menjauh hingga sengaja menjaga jarak ya. Tujuan utama Ariana adalah ingin mengetahui masalah yang dihadapi Davin saat ini dengan harapan bisa diselesaikan secara baik-baik. Karena cinta yang dirasakan Ariana kepada Davin bukan cinta kontrak atau pacar sandiwara saja, namun cinta tulus yang sudah dirasakan hingga ingin tetap bersama Davin karena mungkin kangen. Begitu pula Davin menjauh dan menjaga jarak bukan karena benci sama Ariana, melainkan sebaliknya malah mengalami cinta yang sangat besar sampai Davin itu tidak kuat menahannya lagi. Lalu apa yang terjadi dan apakah usaha Ariana menemui Davin akan berhasil dan berjalan lancar? Tentu itu yang membuat penasaran, dan ternyata Ariana harus melewati rintangan dan halangan hingga musibah ketika nanti berangkat sendirian ke rumah Davin. Karena dirinya akan dihadang kedua orang tak dikenal, yaitu orang suruhan yang menggunakan masker di wajah hingga tidak kelihatan mukanya. Lalu siapa kedua preman yang menghalangi Ariana berangkat ke rumah Davin atau ke kantor Racewell? Tentu saja ada dua aktor jahat di belakangnya, di antara Pamela sendiri atau mungkin Karno yang ingin menyingkirkan Ariana. Biarpun begitu Ariana akan tetap selamat dan bebas ketika ditangkap ya. Entah bagaimana cara yang digunakan, namun Ariana akan berontak untuk bisa melarikan diri dari penyekapan atau penculikan yang dia alami. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya, Pamela nampak percaya diri, merasa senang dan yang pasti merasa kalau dirinya bisa menang. Namun Pamela juga ketakutan karena cincin yang hilang bisa jadi barang bukti jika sampai ditemukan oleh Ariana atau Nadine. Selanjutnya Pamela tidak akan bisa menemukan cincin yang hilang di dalam rumah Ariana, karena itu semua akan menjadi jalan awal dirinya itu dipermalukan oleh Ariana di depan keluarga sendiri dan juga Bima selaku tunangannya sendiri. Kesimpulan selanjutnya, di saat Ariana dalam bahaya dan masalah, maka Davin tak akan tinggal diam walaupun sudah menjaga jarak untuk menghindarinya, karena Davin tidak akan rela ya dan tidak akan sanggup kehilangan Ariana dalam hidupnya. Maka dari situlah bisa jadi ketika Ariana dalam bahaya dan mendapatkan masalah, maka bisa jadi jalan awal pada akhirnya Davin akan menemui Ariana setelah beberapa hari menghindarinya. Kesimpulan selanjutnya, hubungan Karenina dan Virsa itu makin lucu namun menarik dari cerita dan adegannya ya, karena status mereka berbeda atau berlawanan. Yang satu penjahatnya dan yang satu lagi adalah petugas polisi penegak hukumnya. Lalu apakah mereka akan saling cinta di balik status mereka yang memang berlawanan? Tentu itu yang seru, menarik dan lucu dari adegan dan cerita Wajah Cinta yang lain SCTV hari ini. Terima kasih.